Shalom semuanya, halo, nama saya Calvin Ko. Saya seorang jemaat GI BSD dan juga GI Holis. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta, bekerja di bidang diplomasi dan hubungan internasional. Diplomasi intinya adalah semua kegiatan yang menghubungkan dua negara atau dunia internasional secara keseluruhan. Dalam semua bidang, ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, dan macam-macam. Dunia diplomasi itu dilakukan oleh dua aktor. Yang pertama aktor negara atau pejabat, dan yang kedua aktor non-negara atau non-pejabat. Kalau negara itu presiden, menteri luar negeri, diplomat, duta besar, yang teman-teman pasti sering dengar atau nonton di TV. Nah, kalau aktor-aktor non-negara, itu adalah aktor-aktor yang bekerja di balik layar, yang tidak resmi menjadi pemerintah atau pejabat, seperti itu. Bisa peneliti, bisa analisator, bisa dosen di kampus, bisa juga mahasiswa, dan bahkan wisatawan. Pokoknya kalau kalian melakukan berwisata ke luar negeri, itu kan hubungan antar negara. Nah, tapi kalau saya adalah aktor non-negara yang berprofesi sebagai pengamat kebijakan, analis kebijakan, dan juga peneliti untuk kebijakan luar negeri. Saya bekerja di balik layar. Nah, nama kantor saya adalah Foreign Policy Community of Indonesia, atau disingkat FPCI. Nah, kantor saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, atau Jalan Sudirman Tamrin, kalau teman-teman Bandung ya, di salah satu gedung di sana, Mayapada Tower, di lantai 19. Ada ruang meeting. Ini ada mini library. Ini ada koran-koran. Setiap pagi kita harus baca media internasional untuk terus monitor situasi lapangan ya. Nah, ini meja tim anak-anak. Nah, ini meja partner saya, Esther, dan ini meja saya. Spot saya ya, saya dibilang agak berantakan. Ini komputer saya. Nah, ini pemandangan dari meja saya. Ya, bagus. Cuma kalau sore mengerikan ya. Macet. Ini foto leaders, presiden-presiden, termasuk ada masih zamannya Donald Trump ya. Dan pastinya ada Pak Jokowi juga di sini. Ini dokumen-dokumen saya, dokumen-dokumen penting dan buku-buku ya. Selalu standby. Ini jaket kantor saya ya, ada namanya. Dan ini ada jas saya, selalu standby karena suka ada meeting-meeting penting. Oke, ini kantor saya. Nah, saya ini bekerja buat siapa sih? Nah, itu saya bekerja langsung, melapor langsung kepada Bapak Duta Besar Dino Patijalal. Beliau adalah Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2014 dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia juga penasehat luar negeri untuk Presiden SBY selama 8 tahun. Nah, saya langsung bekerja untuk beliau, saya langsung laporan, dan saya juga langsung menyampaikan laporan analisa kepada beliau. Nah, bagaimana sih saya bekerja? Nah, saya ini bekerja fungsinya menjadi pengamat, peneliti, analis, dan juga manajemen program dan kegiatan diplomasi. Pertama, kita mulai dulu. Apa yang diamati sih? Apa yang diteliti? Itu semua kejadian di dunia. Kejadian yang penting buat Indonesia. Vaksin, apalagi perdagangan investasi, sengketa Laut Cina Selatan, perang dagang Amerika sama Tiongkok, sampai kejadian yang baru-baru dan lagi panas, kudeta di Myanmar. Nah, itu yang saya amati. Sekaligus juga saya analisa. Apa yang saya analisa? Kebijakannya. Semua yang saya analisa itu nanti dituangkan ke dalam program. Nah, hari ini tuh adalah hari yang besar. Kenapa? Hari yang besar karena hari ini adalah hari yang membahas tentang yang tadi saya sebut tentang isu
isu Myanmar. Kenapa hari besar? Karena kita akan membuat kegiatan sebuah pertemuan umum semua masyarakat Asia Tenggara, kurang lebih 220 organisasi duduk bersama secara virtual membahas isu Myanmar. Apa sih isu Myanmar? Mungkin teman-teman ada baca di berita. Jelas ada kudeta di sana. Ada pemilu, hasil pemilunya ditolak oleh militer, dikudeta. Kebayang nggak sih kayak di Indonesia? Pemilu kemarin, hasilnya ditolak sama tentara. Tentara datang ke istana, dipenjarain presidennya, dan orang-orang terpilih jadi DPR itu dibilang tidak sah dengan alasan dicurangi. Gak pernah kepikirkan kejadian di Indonesia, tapi itu terjadi di Myanmar. Myanmar dekat sama Indonesia. Dan hari ini ada lebih dari 750 orang udah dibunuh. Terbunuh, ya, bukan dibunuh, terbunuh. Siapa 750 orang ini? Orang-orang yang demo. Orang-orang yang ingin dikembalikannya pemerintahan sipil dan diakuinya pemilu di tahun 2020 itu yang baru selesai. 4.000 orang ditahan. Jurnalis ikut-ikutan ditahan. Bukan hanya yang protes, bukan hanya yang menjadi pejabat di pemerintahan sipil. Kebayang nggak sih? Internet pun dimatiin. Kadang suka mati malam-malam sengaja dan macam-macam. Krisis kemanusiaan. Dan itu ada di kawasan kita, di Asia Tenggara. Indonesia tidak boleh tinggal diam. Pekerjaan diplomasi tidak pernah direncanakan pada umumnya. Semuanya itu improvise. Dan ketika harus lakukan, siang malam nggak tidur. 1 minggu kita kerjakan, dan hari ini, hari besar, di mana acara itu berlangsung. Setelah 2-3 jam, rapat diskusi mengenai bagaimana menyusun deklarasi itu sudah selesai. Pak Dino membagi tugas ke semua peserta delegasi untuk membagi pembacaan. Totalnya 40 butir dalam deklarasi itu, yang berisi dengan pernyataan, berisi tentang seruan, berisi tentang sikap, berisi tentang saran, berisi tentang langkah aksi, berisi tentang penunjukan siapa yang harus bekerja di Myanmar, di ASEAN, negara mana yang harusnya kita teriak ke negara-negara lain untuk, kamu harus bantu turun, buka perbatasan kamu, terima orang-orang refugees itu, pengungsi itu, bawa masuk ke negara mereka, jangan ditolak, jangan dibawa pulang ke negara masingnya. Itu lengkap dalam 40 butir. Selesailah konferensi pers itu, dan Pak Dino dengan Presiden Jose Ramos Horta sebagai pimpinan sidang berterima kasih dan ingin menutup hari itu. Semua banyak mengucapkan semoga ini berhasil, teman-teman yang di Myanmar tolong bersabar, ini yang kita lakukan, kita akan coba mendorong pemerintah. Semua menutup dengan kata amin, secara tidak langsung, dan mereka meninggalkan Zoom. Tiba-tiba ada seseorang lari dan masuk ke ruang rapat. Langsung pada Duta Besar Dino Patijalal, senior saya di kantor, dan dia mengatakan, Pak Dino, saya dapat telepon, pesan dari kantor Menteri Luar Negeri Ibu Retno. Beliau meminta deklarasinya langsung. Wah, puji Tuhan, tidak sampai 5 menit acara itu selesai. Kantor Menteri Luar Negeri meminta langsung draftnya untuk dibaca dan direview langsung oleh Ibu Menteri. Kita langsung bergegas. Pak Dino langsung menyuruh ke tim, cepat selesaikan sebelum kita berikan ke Menteri Luar Negeri dan juga ke teman-teman media yang sudah menanti untuk dapat salinannya. Yang buat saya makin terharu setelah hari itu selesai, hari ini selesai, adalah saya dapat kabar dari Dino, Pak Dubes Dino, bahwa kantor Sekretaris Jenderal ASEAN menerima Pak Dino dan rombongan untuk mendapatkan langsung surat deklarasi tersebut. Singkat cerita, deklarasi itu diterima oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, Pak Lim Jock Hoi, di kantor ASEAN di Jakarta,
dan sudah diterima itu sekitar 2-3 hari sebelum ASEAN Leader Summit, pertemuan presiden se-Asia Tenggara untuk membahas masalah Myanmar. Dan puji Tuhan, deklarasi joint statement, pernyataan sikap dan kesepakatan 10 kepala negara dan perwakilan menyatakan 5 poin kesepakatan yang teman-teman bisa search di Google, di mana 5 poin kesepakatan itu mengandung aspirasi yang dikeluarkan dalam deklarasi 40 butir tersebut. I just want to say thanks to God, praise to Him. Kerja diplomasi yang mengandalkan Zoom, mengandalkan phone call, emails, WhatsApp, cuman rantaian kata-kata bisa berdampak kepada keputusan tertinggi presiden-presiden se-Asia Tenggara. Sampai hari ini masalah Myanmar belum selesai, tapi progres sedang berlanjut. Itu adalah hari saya. Hari yang saya tidak pernah duga dan tidak pernah saya rencanakan. Itulah yang saya kerjakan dalam bidang diplomasi. Bekerja berdasarkan apa yang terjadi, tapi untuk tujuan yang pasti, yaitu untuk kesejahteraan dan kebaikan umum Indonesia dan juga kawasan. So that is my public service untuk Indonesia, dan saya juga percaya itu pelayanan saya di marketplace sebagai anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.